Ulama, para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Didi Suyuti dari Pasuruan, Jawa, masih dari Pasuruan. Juga yang saya hormati Al-Mukarramah Ustadzah Izzah, apa terusannya? Nafisatul Daniyah. Saya kenal udah beberapa tahun yang lalu dan lupa mulu namanya, panjang. Beliau adalah termasuk orang yang sudah khidmah lebih dulu dari kita-kita di Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Saya kenal karena beliau ketua pengurus Fatayat. PB lagi, bukan kampung, bukan Depok. Makanya saya rasanya mengharuskan beliau harus khidmah di kota Depok bersama-sama kita. Wajib hukumnya. Ya. Kalau yang belum tahu NU yang ntar saya terangin. Juga yang saya hormati para asatidz, para hujjaj, wabil khusus Umi Muslidah Naila Izzatin, Ustadzah Umi Muslidah Naila Izzatin sebagai pembimbing anak-anak santri Nurul Muhtadiin. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Saya katanya Ustadz Didi harus ngomong walaupun sebentar karena ini mau sholat Jumat. Jam berapa Mas Bagas? Jam 11. Nah, berapa? 10. Saya sih kalau Jumatan biasanya kurang jam 12 kurang 5 menit biasanya. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa deres Al-Quran bersama-sama anak-anak di kediamannya Bapak Ustadz Didi Suyuti. Mudah-mudahan ini memberkahi kita sekalian. Betapa pentingnya Al-Quran di zaman-zaman seperti ini. Alhamdulillah ini anak-anak yang lumayan semangat ngaji. Kalau dibahas semua ya nggak muat. Banyak anaknya lebih dari 100 anak. Nah ini di bawah yang agak gede-gede. Nah oleh karena itu saya cuma menganjurkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai kita itu termasuk orang yang tidak pernah membaca Al-Quran dan harus bisa membaca Al-Quran sebelum bisa yang lainnya, sebelum bisa matematika, sebelum bisa bahasa Inggris, sebelum bisa bahasa Indonesia. Usahakan niat kalau istri kita lagi hamil, anak saya menjadi orang yang bisa membaca Al-Quran. Amin amin ya robbal. Jangan dibayangkan lagi hamil, ya Allah mudah-mudahan anak saya menjadi sarjana matematika. Khawatir nanti tidak keurus Al-Qur'annya. Karena Al-Qur'an maha penting. Segala sesuatu ngambilnya dari Al-Qur'an dan hadis, ijma' dan qiyas. Oleh karena itu mudah-mudahan ini tidak hanya sekedar deres di sini, tapi akan menjadi memberkahi kepada kita semuanya Al-Qur'an. Sebab saya tuh selalu kalau membaca hadis yang ini yang biasa disampaikan oleh para guru-guru kita, saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Kata Nabi beberapa abad yang lalu pernah disabdakan, pernah dingendikakan, disampaikan, saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang pada suatu saat untuk umatku yafiruna minal ulama, yang saat itu umat Nabi Muhammad, ngaku umat Nabi Muhammad, tapi yafiruna minal ulama wal fuqaha, pada lari dari ulama, bukan lari dengan kaki, tapi tidak mau lagi dengan apa yang sudah disampaikan, diwejangkan oleh para alim ulama. Contohnya saya adalah mukmin, saya adalah muslim, tapi kadang-kadang yafiruna minal ulama. Contohnya apa? Kadang-kadang kita itu cuma ngaku Islam, tapi suruh belajar Islam yang benar belum tentu mau. Makanya alhamdulillah Ustadzah Izzah di sini sudah mulai kumpul-kumpul rukun dengan teman-teman, kasih masukan tentang agama. Jangan sampai dikategorikan yafiruna minal ulama, apalagi yafiruna minal ulama wal fuqaha. Bukan beralih lari ke birit-birit dengan kaki, tapi pengertian lari dari ulama suruh ngaji agak males. Betul apa enggak? Di lingkungan saya itu jumlahnya mungkin ada bahasa 1000 orang, tapi yang ngaji kalau malam Selasa ya tidak lebih dari 100.
Tapi kalau timbangan kan berarti sakonnya nggak ada, itu satu ponnya orang yang ada tidak ada. Itu namanya sama dengan yafiruna minal ulama. Ada orang yang rajinnya bukan main ibadahnya, ke masjid rajin, ke musola rajin, sholat rajin, tapi disuruh mencari ilmunya rajin, ibadah itu nggak mau. Ini beberapa abad yang lalu telah diprediksikan oleh Rasulullah SAW. Nah, alhamdulillah ini mudah-mudahan di lingkungan kini, di lingkungan pondok apa namanya? Pondok Mutiara, mudah-mudahan nanti ada tambahan pondok pesantren Mutiara. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang kondisinya seperti itu, Bu. Kadang-kadang ngaji seminggu sekali saja itu sering nggak berangkat. Makanya saya kalau punya kekayaan, saya mau ngaji di zaman akhir ini, saya bayarin aja tuh orang, biar mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu. Kira-kira kalau ibu ngaji 1 jam minta bayaran berapa kira-kira? Oh enggak ya, ini masih eling namanya. Nah, ini zaman akhir, Pak. Yafiruna minal ulama wal fuqaha. Senengnya ngaku Islam, senengnya ngaku orang bermukmin, tapi yafiruna minal ulama wal fuqaha. Lari dari ulama-ulama fikih. Segala sesuatu orientasinya bukan ulama fikih. Malah sekarang sholat saja nirunya niru artis. Buktinya kalau lebaran datang ke Tanah Abang, sana Mbak, rukuh model Syahrini ada enggak? Mukna model Syahrini ada enggak? Rukuh model siapa lagi artisnya? Ayu Ting Ting bikin rukuh padahal setiap hari telanjang. Bikin rukuh dibeli oleh ibu-ibu. Rukuh bikinan saya nggak bakalan dibeli. Besok Nurul Muhtadin mau mengeluarkan mukna yang syariah, bukan sekedar syar'i tapi syariah. Amin amin ya robbal. Nah makanya ibu-ibu kalau pakai mukna jangan ada yang kebuka, lehernya jangan sampai kelihatan. Itu namanya hukumnya menurut bahasa tasawuf itu masih telanjang. Nah ini namanya lari yafiruna minal ulama wal fuqaha. Makanya pahitnya bukan main, agama dipegang di zaman akhir bagaikan bara. Bara itu, bara tahu nggak Bu? Bara ngertos bukan Bu? Bara api. Ngertos nggih? Bahasa nggih ngertos bukan? Bara api tahu nggak Bu? Apa bara api, Pak? Bara api. Mowo ya. Nah ini bocah Jawa ini. Mowo itu dipegang walaupun kecil, panas apa enggak? Panas. Itu gambaran agama di zaman akhir. Agama itu dipegang di zaman akhir itu berat, tapi kalau dilepas karena kecil mati itu mowo bara. Betul apa enggak? Nah makanya mari bersama-sama Izzul Islam wal Muslimin, bersama-sama menyiarkan agama. Jangan cuma rajin melaksanakan ibadah tapi tidak rajin mencari ilmunya ibadah. Ke masjidnya rajin, ke musolanya rajin, sholatnya rajin, tapi disuruh ngaji kok nggak mau gitu loh. Rasanya udah paling pinter saja. Padahal Masya Allah di dalam bab sholat dibahas mau berapa tahun nggak selesai-selesai. Padahal yang namanya sholat, as-sholatu sayyidul ibadah. Sholat itu rajanya ibadah. Kalau namanya raja kan semuanya mau ke raja. Kalau rajanya sudah beres, yang lain-lainnya beres. Bahasa kasarnya seperti itu. Makanya mari bersama-sama Bu Ustadzah Izzah di sini diikuti, walaupun hanya satu. Pokoknya kalau masih ada orang satu dikasih wawasan agama. Asal jangan cuma separuh, takut semua orangnya. 1, 2, 3. Nggak ada orang berjuang langsung tahu-tahu besar, nggak ada. Nah itulah antara lain yafiruna minal ulama wal fuqaha, sudah diprediksikan beberapa abad yang lalu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yusallitullahu sultanan doliman. Zaman akhir nanti untuk umatku akan dikasih pemimpin yang dolim. Kita nggak usah ngerasain siapa-siapa. Mudah-mudahan pemimpin kita, mudah-mudahan bukan pemimpin dolim, ini wari mahalihi, bukan pemimpin yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Padahal walau bagaimanapun 1 jam tidak ada pemerintahan, morat mari bangsa kita. Betul apa enggak?
Nah oleh karena itu mari bersama-sama ingat itu untuk anak kita. Sekarang anak kita masuk godaannya sudah banyak sekali. Arus modernisasi, arus globalisasi, arus yang sisi itu banyak sekali. Makanya anak-anak kita kalau sampai ibunya tidak jeli, anak kita selama-lamanya tidak akan bisa memahami ilmu agama, tidak akan bisa belajar Al-Quran. Apalagi kalau sudah megang yang namanya ini. Banyak sekali orang tua yang gengsi tidak membelikan HP kepada anaknya. Maksud saya kalau bisa saya saran belikan HP yang jelek-jelekan aja biar cepat bosen. HP Cina yang harganya 250. Ini enggak saingan sama tetangga. Oh anaknya itu dikasihkan HP Samsung yang harganya 3 juta. Anak saya harus saya belikan HP yang harganya lebih mahal apalagi Samsung, iPhone. Nah oleh karena itu akan diperhatikan itu. Banyak sudah kejadian anak-anak yang terlalu HP dan HP akhirnya tidak bisa memikir, lemot. Anaknya memikir masalah lemot, sempoyongan malah. Nah itu mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dari itu. Sekali lagi saya teruskan, yusallitunallahu ya sultanan doliman, akan dikasih pemimpin yang dolim ketika masyarakatnya yafiruna minal ulama wal fuqaha, ketika masyarakatnya sudah lari dari ulama, lari dari orang-orang yang pintar ilmu fikih. Diuji oleh Allah, fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin, diuji 3. Ketika masalah yang diprediksikan oleh Nabi 3 terjadi, sesuatu terjadi, diuji oleh Allah 3. Fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin, yaitu 3 ujiannya, yaitu yusallitullahu yarfa'ullahul barakata min kasbihim, diuji masyarakatnya tidak atau dihilangkan keberkahan usahanya. Suami ibu nyari duit dapatnya sehari 5 juta tapi nggak berkah, karena efeknya lari dari ulama. Padahal al ulama warasatul anbiya, lari dari ulama, sudah tidak mau melaksanakan apa yang disampaikan ulama. Fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin, diuji oleh Allah 3. Yang pertama ujiannya yarfa'ullahul barakata min kasbihim, dihilangkan keberkahan usahanya. Katanya kayaknya duitnya banyak tapi habis morak-marik nggak karuan, nggak jadi barang. Duit sehari 10 juta, ngajaknya ke puncak mulu, ngajaknya ke taman mini mulu, keluyuran mulu. Akhirnya khawatirnya hartanya, kasabnya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu. Itu masih lumayan. Yusallitullahu sultanan doliman, dikasih pemimpin yang dolim. Yang terakhir yang membahayakan sekali, yakhrujuna minad dunya biwari iman, keluar dari dunia tidak membawa iman, tidak membawa Islam, tidak membawa kalimatut thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena lari dari ulama. Lari dari ulama kan akhirnya bodoh. Bagaimana keluar dari dunia mati artinya dalam membawa iman, karena tentang keimanan juga tahu, tidak tahu tentang Islam, tidak tahu. Banyak sekali kita udah ngaku Islam, ngaku mukmin, tapi kalau ditanyakan mal Islam, apa itu Islam, mal iman, apa itu iman, banyak yang belum tahu. Nah oleh karena itu ngaji dan ngaji di masjid kita Ar-Rahmah, pengajian setiap malam Selasa. Di tempat saya malam Selasa ngaji, ibu-ibu ngaji Kemis. Bagi yang punya anak gede-gede, sudah lumayan gede-gede kayak ini, setiap malam Sabtu kami mengadakan pengkajian munakahat tentang pernikahan. Harus segera dikenalkan sama anak, asal sudah SD kelas 6 kenalkan itu, biar tidak tabu, biar tidak penasaran, terangkan sejelas-jelasnya apa itu nikah, apa fungsinya nikah, apa hikmahnya nikah, dan lain sebagainya. Setiap malam Sabtu. Yang itu yang gede-gede, yang udah SMP, SMA, SMK, ada yang mahasiswa, ada yang sudah kerja juga ngikut malam Sabtu. Malam Kamis pure fikih diterangkan sampai prakteknya, terutama sholat 5 waktu.
Jangan sampai kita yakhrujuna minad dunya biwari iman, kita keluar dari dunia dalam arti mati tidak membawa iman, karena itu sebagai bekal untuk hidup abad dan abadi selama-lamanya di akhirat nanti. Saya juga minta doa mudah-mudahan anak-anak ini tidak cepat bosan ngaji, karena ini kalau nggak diawasi juga mau bosan saja. Lagi ngaji ya mainnya HP, ntar dulu yang ngaji dulu sebentar, ntar ketemuan di bawah pohon rambutan kayak gitu. Naudzubillahimin, doakan mudah-mudahan nanti bisa ditampung untuk meminimalisir kegiatan anak-anak yang tidak positif, bisa ditampung di tempat biar tidak terlalu keluar sana sini masuk keluar. Mungkin kita akhiri dengan pembacaan selawat ya. Selawat ya. Selawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu